Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan kasih sayangnya. Karena dengan nikmat dan kasih sayangnya ini kita dapat melangkahkan kaki kita pada pagi hari ini menuju masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perkenankanlah kami untuk menyampaikan seuntai nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang bertemakan hiasi diri dengan sifat rendah hati. Dari Iyad bin Himar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah awha ilayya an tawadha'u hatta la yadkhara ahadun ala ahadin wa la yanbaghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk menyuruh kalian bersikap rendah hati atau tawaduk, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya di hadapan orang lain, dan tidak seorang pun yang berbuat melampaui batas terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hamba-hamba Allah yang rendah hati atau tawaduk, merekalah yang berjalan di muka bumi ini dengan tenang, mantap, dan tidak menyombongkan diri. Andai kata kebetulan sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekayaan, ilmu ataupun jabatan, maka ia tidak memamerkannya kepada orang-orang dengan tujuan untuk mengagungkan dirinya semata. Orang yang rendah hati atau tawaduk selain akan mendapat simpatik dari masyarakat sekitar, Allah Subhanahu wa ta'ala pun berjanji akan memuliakan dan mengangkatnya derajat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan tidak seorang pun yang merendahkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan memuliakannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekali-kali kita menyombongkan diri kita di hadapan manusia, apalagi kita menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada apa-apanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak menyukai sifat sombong. Sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surat An-Nisa yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, orang yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya, dan orang yang paling mulia adalah orang yang tidak pernah menampakkan kemuliaannya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga saja Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan sifat rendah hati atau tawaduk dan menjauhkan kita dari sifat sombong. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini seuntai nasihat yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala melancarkan segala urusan kita pada pagi hari ini dan pada pagi-pagi yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar lagi maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu, jamaah salat subuh Masjid Darul Abrar dan umat muslimin serta muslimat dimanapun mereka berada ya Allah, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, dan disengaja ataupun tidak disengaja, agar diberi hidayat,
agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas lagi berkah agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.